Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Sobat Eksiar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di podcast KNEKS. Sobat Eksiar yang kami cintai, Alhamdulillah kemarin pada tanggal 20 Desember 2022, KNEKS kembali menyelenggarakan rapat pleno yang ketiga atau yang kedua di tahun 2022. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, rapat pleno tersebut membahas mengenai 13 program prioritas yang diamanatkan oleh Bapak Wapres kepada KNEKS. Salah satunya adalah Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat atau Zona Khas. Zona Khas ini sendiri adalah sebuah program yang memberdayakan UMKM, khususnya UMKM kuliner, yaitu UMKM yang terdapat dalam satu hamparan dengan minimal 5 tenan, di mana UMKM tersebut akan mendapatkan 2 sertifikasi, yaitu sertifikasi halal dan sertifikasi aman dan sehat. Jadi, buat teman-teman yang mau makan di tempat yang sudah terjamin kehalalannya, aman dan sehatnya, bisa berkunjung ke Zona Khas. Nah, hari ini Alhamdulillah kita sudah bersama salah satu penggerak dari Zona Khas yang ada di Makassar. Assalamualaikum Ibu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Alhamdulillah. Sobat Eksiar, hari ini kita bersama Ibu Insinyur Ifah Rafida Jafar STMT. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah sekali ya, Ibu yang cantik ini dengan jabatannya yang ternyata sangat berat, tapi bisa dijalankan oleh beliau dengan sangat baik, Alhamdulillah. Jadi Ibu Ifah ini saat ini merupakan salah satu dari banyak sekali OPD di daerah yang menjadi stakeholder penggerak untuk program zona khas kita. Program zona khas di Makassar sendiri terdapat di Lego-Lego. Nah, Alhamdulillah kita sudah bersama Bu Ifah nih. Kita bersama Bu Ifah hari ini akan membahas mengenai yang cantik-cantik ya Bu ya, yaitu Siti Halimah. Siti Halimah. Alhamdulillah Ibu. Ibu Ifah, bagaimana kita pengen dengar dong Ibu ceritanya tentang zona khas yang ada di Makassar. Jadi zona khas Lego-Lego itu dimulai pembangunannya dari tahun 2020. Itu pada saat pembangunan infrastruktur ya. Tapi kita belum mengarah untuk menjadikan itu sebagai zona khas. Jadi kita tahun 2020 itu ada suatu kawasan baru, pusat-pusat perekonomian baru ya di selatan dari Makassar itu. Tepatnya mungkin kalau Mbak udah pernah jalan-jalan ke Pantai Loksari, ya di depannya itu ada pembangunan baru di situ tahun 2020, dan setelah 2021 kita mencanangkan bahwa di zona kuliner itu Lego-Lego namanya menjadi zona khas. Nah, Lego-Lego ini kalau 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 bahasa daerahnya itu tempat duduk-duduk depan rumah itu. Kalau rumah adat Sulawesi Selatan ada tempat semacam nongkrong. Nah, disitulah kita asal nama dari Lego-Lego ini. Demikian, Mbak. Insya Allah ya Ibu. Jadi Alhamdulillah berdasarkan update yang terbaru, zona khas yang ada di Lego-Lego ini sudah mendapatkan sertifikasi aman dan sehat dari Kemenkes dan juga dalam proses hampir 100% sertifikasi halal ya Bu ya. Ya, Jadi benar. sangat Benar, Mbak. wajar kalau, Sobat Eksiar ini perlu kami sampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini menjadi pemenang IHYA untuk kategori Best Halal Program Support. Benar ya Ibu ya? Ya, tahun 2021, Mbak. Dan 2021 tahun ya Ibu 2022, ya? Alhamdulillah. ya, Ibu, tahun 2022 kita masuk nah, 3 besar. Ya. oh 3 besar. Oh, Ya, Alhamdulillah keren sekali ini Makassar ya Ibu ya. Kira-kira untuk kedepannya apa visi dan misi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan daerah, khususnya untuk ekonomi dan keuangan syariah Ibu? oh ya. Eh,
kita ketahui bahwa visi dan misi Sulawesi Selatan itu tahun 2018 sampai 2023 itu yaitu menjadikan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Dari visi ini kita wujudkan menjadi 5 misi. Nah, yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi syariah, khususnya pemberdayaan IKM, sektor industri, dan sektor ekonomi adalah divisi ketiga dan visi kelima, yaitu bagaimana kita wujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih produktif dan bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan. Dari visi ketiga dan visi kelima ini, Dinas Perindustrian Provinsi sebagai dinas untuk pembangunan ekonomi industri, dalam hal ini bagaimana kami mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produktivitas dan berdaya saing. Nah, salah satunya adalah daya saing produk industri. Kami melakukan sertifikasi produk. Salah satunya itu, Mbak, adalah sertifikasi halal gitu. Kami memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada UMKM. Nah, untuk kedepannya, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tahun ini kita sudah ada Komite Daerah Ekonomi Syariah. Itu sudah terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah melakukan beberapa rencana aksi, salah satunya yaitu sektor industri. Demikian, Mbak. Oh iya, selamat juga kami Ya. ucapkan atas terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulawesi Selatan ya Ibu ya. Nah, salah satu hal yang menjadi isu dalam program zona khas ini adalah sertifikasi halal. Bagaimana Sulawesi Selatan dalam menghadapi isu ini tapi justru menjadi sangat smooth gitu. Zona khas saja sudah berhasil dihalalkan. Itu dengan program apa ya Ibu? Jadi kami itu untuk ada beberapa OPD yang saling berkolaborasi, Mbak, untuk mewujudkan masyarakat ekonomi syariah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, khusus untuk Dinas Perindustrian kita mempunyai program Siti Halimah. Jadi namanya Siti Halimah, Mbak, jadi yang cantik-cantik ya, Mbak ya. Kebetulan juga yang nahkodanya Siti Halimah itu perempuan, jadi ya namanya Siti Halimah. Siti Halimah itu kepanjangan dari Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk Industri Kecil Menengah. Jadi industri-industri kecil menengah yang yang akan gratis, Pemprov menggratiskan pemberian sertifikasi halal baik secara self declare maupun secara reguler, itu gratis, Mbak. Dan 24 kabupaten kota. Jadi Sulawesi Selatan itu ada 24 kabupaten kota dan itu menyeluruh ke 24 kabupaten kota, merata ke 24 kabupaten kota, Mbak. Oh, Masya Allah, Ya, sampai ke kabupaten kota ya Bu ya, sudah mendapat program Siti Halimah. Dari Siti Halimah. namanya saja sudah terdengar cantik nih, ternyata programnya juga nggak kalah cantik sama nama programnya ya Bu ya, fasilitasi sertifikasi halal untuk usaha kecil dan menengah ya Ibu ya. Ya. Nah, secara teknis bagaimana program Siti Halimah ini bisa diimplementasikan Ibu? Mungkin ini supaya bisa menjadi contoh dan bisa menggerakkan untuk provinsi-provinsi lain untuk bisa menerapkan program serupa dengan Siti Halimah sehingga bisa banyak nih kita bikin zona khas di seluruh Indonesia. Ya. Mbak, asal mula Siti Halimah itu per IKM ya. Jadi asal mula Siti Halimah kami belum menuju ke zona khas asal mulanya, Mbak. Perkembangan ke sini dan ke sini ternyata untuk mewujudkan ekonomi yang syariah itu kita harus membentuk kawasan atau sentra. Nah, untuk bisa diduplikasi, kita kenapa kami sebagai the best support program the best support program untuk IHYA itu Halal support program ya Ibu. halal support program, yaitu pertama, Mbak, program kami ini kami memberdayakan tenaga fungsional yang ada di 24 kabupaten kota. Jadi kita kerjasama dengan LPH, dalam hal ini UMI, LPH Halal Center UMI, melakukan pelatihan bagi
tenaga penyuluh 24 kabupaten kota, tenaga penyuluh industri 24 kabupaten kota untuk pelatihan pendamping PPH. Jadi dimanapun untuk percepatan ya Mbak ya, dimanapun IKM itu ada, telah siap tenaga pendamping PPH. Di samping percepatan juga mengurangi biaya dan percepatan juga ada. Sebagai perbandingan, Mbak, sebelum kita lakukan program ini, jadi masih di bawah 400 sertifikat di Sulawesi Selatan, dan sekarang sudah menembus di atas 1.000, sudah di atas 1.000 sekarang sertifikasi halal di Sulawesi Selatan. Itu sudah di data terakhir itu sudah di atas 1.000 sertifikasi yang keluar, dan ini sementara progres terus Mbak. Itu mungkin yang bisa diaplikasi, itu yang diduplikasi oleh para daerah-daerah lain. Itu yang pertama, dan yang kedua mungkin bisa diambil contoh. Yang kedua adalah kami itu sepanjang jalur protokol itu kami untuk mendukung pariwisata halal juga, kawasan-kawasan kuliner sepanjang jalur protokol itu kami upayakan itu yang duluan tersertifikasi halal. Untuk jalur provinsi ke daerah kabupaten itu sepanjang jalur provinsi itu yang kita dahulukan sertifikasi halal. Mungkin kita pernah makan pisang epek ya Mbak ya? Udah pernah makan pisang epek di Sulsel belum Mbak, di Makassar? Nah, tahun ini kami fasilitasi. Ya, pisang epek itu dari pisang yang geprek ya, pakai gula merah, itu terkenal. Itu sekarang tahun ini kita udah sementara progres fasilitasi sertifikasi untuk seluruh penjual pisang epek di Makassar. Itu. Yang kedua juga kita fasilitasi sepanjang jalur selatan, yaitu daerah Takalar, terus daerah utara baru memsertifikasi penjual jagung rebus sepanjang jalur itu Mbak. Jadi pusat-pusat kuliner yang tumbuh itu kita segera fasilitasi. Masya Allah, sepertinya akan menyenangkan jalan-jalan ke Makassar ini ya Bu ya, karena sudah banyak sekali makanan-makanan yang disertifikasi halal. Karena sesungguhnya kan sertifikasi halal itu adalah hak seluruh konsumen ya Bu ya. Ibu, pertanyaan berikutnya adalah kita pengen sharing gitu sama Ibu. Setelah ada zona khas di Lego-Lego, ada nggak efek yang cukup impactful gitu bagi Lego-Lego setelah dijadikan sebagai zona khas? Ya, alhamdulillah pasti Mbak, pasti ada. Yang pertama, masyarakat yang datang itu tidak ragu lagi Mbak mengkonsumsi makanan yang ada di Lego-Lego. Itu sudah bukan cuma dari segi halal toibannya, tapi dari segi kebersihannya Mbak. Dari segi kebersihan itu udah tidak ragu-ragu lagi yang akan datang, masyarakat yang akan datang menikmati kulinernya Sulawesi di Lego-Lego itu. Dan ini kan zona khas itu sudah terintegrasi Mbak. Mau sholat di situ udah siap, fasilitas masjid oke, fasilitas toilet oke. Jadi kenyamanan mengapa tidak, mereka lebih nyaman. Dan alhamdulillah dari hasil dibandingkan tahun lalu sama tahun ini Mbak, pendapatan dari 36 tenan yang ada di Lego-Lego itu meningkat. Alhamdulillah ya Ibu ya. Insya Allah zona khas ini membawa berkah bagi seluruh pelaku UMKM-nya ya Bu ya, dengan adanya peningkatan omset seperti yang diceritakan oleh Bu Ifah. Nah, kita pengen dengar dong Ibu, zona khas ini kan kerjasama antara banyak OPD ya Ibu ya di daerah. Bagaimana sih triknya Sulawesi Selatan itu bekerja sesama OPD sehingga zona khas Lego-Lego ini menjadi sedemikian rupa gitu, cantik, rapi, sertifikasinya juga terlengkapi dari mulai sertifikasi halal, sertifikasi aman dan sehat.
Mungkin ini bisa menjadi sebuah panutan untuk provinsi yang lain. Gimana tuh Ibu triknya kerjasama antar OPD? Jadi Mbak, kami sering sinergi ya, dan bukan cuma antar OPD Mbak, tapi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar itu saling bersinergi di sini. Jadi kami kan tidak punya wilayah Mbak, provinsi itu tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota, sehingga bukan cuma OPD, tapi kita saling bersinergi dengan Kota Makassar dan beberapa lembaga keuangan maupun lembaga eh, industri ya, lembaga kuliner lainnya gitu. Kalau dari PU, kami kolaborasinya seperti ini loh Mbak. Ini ada suatu, ini mau dijadikan untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ini kita jadikan zona kuliner, dalam ini Lego-Lego. Dinas PU itu membangun infrastrukturnya Mbak. Jadi Dinas PU yang membangun infrastrukturnya, kemudian Dinas Koperasi mendatangkan UMKM-UMKM yang akan di situ, menseleksi. Nah, kami Dinas Perindustrian yang memfasilitasi sertifikasi halal. Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kota Makassar, itu mewujudkan untuk sertifikasi layak sehatnya, gitu, Mbak. Nah, dari KDEKS ini menumbuhkan ekosistemnya di dalam, Mbak. Jadi ada beberapa kolaborasi yang kita lakukan, termasuk dengan pariwisata. Dinas pariwisata ini memasukkan dalam satu agenda dalam promosi pariwisatanya, tujuan Lego-Lego masuk dalam satu agenda tujuan pariwisatanya. Itu kita saling kolaborasi, Mbak, dan tentu saja eh, ada Bappedas sebagai Bapelitbanda sebagai koordinator, eh, dalam hal ini sebagai ketua koordinator dari mewujudkan zona khas Lego-Lego. Berarti kata kuncinya adalah sinergi ya Ibu ya. Ya. Kalau bahasa anak sekarang membangun chemistry cenah gitu ya Bu ya. Ya, betul Mbak. Alhamdulillah. Nah, untuk 2023 kira-kira program-program unggulan apa nih Ibu yang berhubungan dengan ekonomi syariah yang akan menjadi primadonanya di Sulawesi Selatan Ibu? Ya, ke depannya kami tetap mengusung bentuk kawasan. Jadi ada beberapa kawasan. Kalau dalam hal ini kita masih orientasi di Makassar. Ke depannya kita akan mencoba mensisir kawasan-kawasan kuliner yang ada di kabupaten kota. Itu yang pertama, Mbak. Terus yang kedua, dari 4 tahun kami menjalankan sertifikasi halal ini, tentu ada kendala ya di lapangan ya. Tentu salah satu kendala yang terbesar yang kami temui adalah sertifikasi RPH maupun tempat potong hewan itu masih kurang di Sulawesi Selatan. Nah, jadi ini juga kami sudah sampaikan ke KDKS provinsi, dan ini menjadi catatan tersendiri bahwa sekiranya bisa melakukan sertifikasi tempat potong hewan se-24 kabupaten kota, jadi proses sertifikasi halal kami juga tidak akan berjalan lancar karena rata-rata IKM pangan yang berbahan hewani ya, itu daging misalnya, itu kendalanya di sertifikatnya yaitu di situ Mbak. Itu kedepannya itu mungkin, dan yang ketiga ke depan kami akan lebih mendorong pembiayaan secara syariah. Jadi bukan hanya produknya yang halal, tapi permodalannya juga halal. Tuh, jadi kita mungkin 3 program ini akan kita dorong ke depan. Kita sudah kerjasama sih Mbak, kita sudah kerjasama dengan Bank Syariah kemarin, tapi masih sebatas pada kerjasama ya Ibu ya, kita dalam sudah proses kerjasama. konversi juga sepertinya ya Ibu ya? Ya, kita sudah kerjasama dengan Bank Syariah, kita sudah kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, dan itu baru sebatas sertifikat pemodalan bagi UMKM yang telah kita sertifikasi halalkan. Nah, untuk kedepannya Pemprov Sulsel tahun 2023 untuk penggajian itu kita sudah ada pencanangan untuk gaji pegawai itu, pembayaran pergajian itu melalui Bank Syariah. Bank Syariah Sulselbar. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Memang kalau bercerita tentang program-program dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah,
Sulsel ini salah satu provinsi yang sangat concern sekali ya Ibu ya. Masya Iya, Allah. Mbak. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir dari kami adalah Ya, dukungan apa yang paling diharapkan dari eh, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nih dalam mendukung semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi syariahnya, Ibu? ya. Yang keuangan dan ekonomi syariah itu ya Mbak ya, pasti akses permodalan Mbak, kalau khususnya UMKM. Di mana-mana masih tetap sama Mbak. Disebutkan di situ bahwa UMKM itu sekiranya bisa diberi permodalan tapi tidak ada jaminan untuk Mbak. Kebijakan itu yang perlu kita dorong Mbak. Kalau dari aspek keuangan ya. Kalau kebijakan mengenai melakukan sosialisasi ke beberapa masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, masyarakat Sulawesi Selatan sudah pintar-pintar Mbak. Sudah pintar-pintar dan mayoritas adalah masyarakat apa namanya beragama Islam ya. Jadi sudah paham sebenarnya konsepnya seperti apa. Yang kita ini adalah kebijakan apa sih kelebihan dari keuangan syariah ini, bank syariah ini adalah jangan dong memberikan eh, apa nama jaminan apabila ada UMKM kita khususnya industri kecil menengah itu melakukan membutuhkan permodalan dan itu masih ada loh Mbak. Pada kenyataannya masih ada walaupun dibilang sudah tidak ada lagi. Tapi pada kenyataannya masih ada. Ini yang perlu menjadi PR besar kita bersama Mbak. Itu yang pertama, terus yang kedua Mbak, yang kedua dukungan finansial dalam hal ini eh, DAK sudah ada. Alhamdulillah kemarin kami sudah dapat informasi dari 3 kabupaten kota dukungan pembiayaan sertifikasi halal maupun PDN itu sudah dapat sudah dapat kucuran dana melalui DAK ya, dana alokasi khusus non fisik itu ke kabupaten kota. Itu alhamdulillah sudah ada 3 kabupaten kota yang menerima di Sulawesi Selatan. Itu juga mendorong percepatan untuk sertifikasi halal. Bayangkan Mbak, 28.000 IKM yang ada di Sulawesi Selatan. Belum sampai 2% yang tersertifikasi, Mbak. Belum sampai 2%. Ya, kalau 2% kan 2.000 ya. Ini 28.000 IKM. Yang sudah tersertifikasi baru 1.000 lebih. Artinya PR besar ini untuk Sulawesi Selatan, Mbak. Dengan ada kucuran-kucuran anggaran seperti ini untuk mewujudkan masyarakat ekonomi syariah, insya Allah ke depan ini percepatan-percepatan ini akan bergerak lebih cepat lagi. Ya. Mungkin seperti itu Mbak yang sedikit ada apa namanya unek-unek dari kami. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan unek-uneknya ini tahun depan bisa kita atasi bersama ya Ibu ya. Demikian Sobat Eksiar, hari ini kita sudah bersama Ibu Ifah. Saya akan merangkum sedikit ya, bahwa saat ini sudah 1.000 lebih daripada UMKM yang sudah sertifikasi halal di Makassar. Dan saat ini sudah ada 1 zona khusus yang sudah disertifikasi halal, aman, dan sehat. Jadi Sobat Eksiar, khususnya yang ada di Makassar atau sedang jalan-jalan di Makassar, tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi makanan yang ada di kawasan Lego-Lego. Sudah terjamin halal, aman, dan sehat. Demikianlah podcast kita hari ini, Sobat Eksiar. Selamat pagi, siang, dan malam. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.